Lebih ke pajak, ya, pajak bisa tax holiday, bisa tax insentif lainnya, ada juga dividend tax juga bisa kita tinjau ulang, K3S juga meminta pemerintah untuk juga meninjau ulang ASR misalkan. Itu banyak, dan juga penting adalah industri penunjang. Jadi misalkan kayak kontraktor, vendor-vendor, service company, karena mereka lah yang pertama kena, karena proyek-proyek tertunda, proyek-proyek mungkin dibatalkan gitu. Nah itu juga mesti ada insentif di mana selama masa pandemi ini belum selesai, proyek-proyek itu masih ditunda, mereka harus bisa bertahan. Karena nanti misalkan sudah lagi produksi sudah mulai tumbuh lagi, permintaan juga sudah mulai tumbuh secara global atau secara domestik, kita harus cepat-cepat mengantisipasi tersebut. Kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan penunjang ini akhirnya juga bangkrut, kita tidak ada vendor, tidak ada service company lagi akhirnya. Akhirnya biaya jadi jauh lebih mahal. Nah itu yang mesti harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah, karena multiplier effect di industri migas ini sangatlah besar. Berarti tekanannya hebat sekali untuk industri ini ya Mas ya. Bisa bertahan berapa lama seandainya misalnya tidak ada belum tercapai secara cepat insentif-insentif yang diharapkan dari pemerintah itu? Setiap perusahaan jelas beda-beda, jadi tergantung dari kemampuan perusahaannya, ada yang bisa bertahan 3 bulan, ada yang bisa bertahan 6 bulan, ada yang bisa bertahan setahun, di mana setiap perusahaan selalu membuat skenario planning ya. Karena terus terang kita masih belum tahu nih ke depannya seperti apa, kita masih dalam masa pandemi, ya, angka terinfeksi juga masih terus meningkat. Nah kita nggak tahu sampai kapan demand ini turunnya sampai kapan, dan kondisi seperti ini bisa sampai akhir tahun atau bisa mungkin sampai tahun depan akan rendah seperti ini gitu. Jadi ya kita harus siap-siap, dan setiap perusahaan beda-beda. K3S jelas akan lebih kuat karena mereka adalah pemegang konsesi ya. Tapi perusahaan-perusahaan penunjang adalah perusahaan-perusahaan nasional, kebanyakan perusahaan nasional yang mungkin kapasitas keuangannya lebih kecil. Gitu. Jadi itu mungkin harus bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah juga. Oke, sejauh ini udah ada industri penunjang atau K3S yang misalnya kolaps? Semua masih bertahan, terus terang, proyek-proyek masih di-delay, yang bisa menutup sumur sedang menutup sumur ya. Jadi semua pada kondisi bertahan. Kalau dilihat, jangan sampai kayak dilihat di Amerika, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah filing for bankruptcy ya. Saya lihat di Indonesia masih belum ada, tapi saya tidak tahu untuk perusahaan penunjang seperti apa. Apalagi yang perusahaan-perusahaan kecil, itu mesti juga kita monitor, dan insentif stimulus yang diberikan pemerintah itu justru lebih ke industri lain, bukan industri migas. Jadi kita mesti harus mungkin kita keep pushing untuk pemerintah untuk bisa memerhatikan industri migas ini.